Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 29, teksnya ayat 24 sampai 32, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 24 sampai 28, Semaya, orang di Helam, mengirim surat tentang Yeremia kepada Imam Zebania dan memohon menegur Yeremia. Paragraf yang kedua ayat 29 sampai 32, Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang ia akan menghukum Semaya dan keturunannya, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Kesimpulan hari ini, karena surat Yeremia, orang-orang buangan di Babel bersungguh-sungguh, dan Semaya, orang di Helam, diterima sebagai nabi, mengirim surat tentang Yeremia kepada imam-imam di Yerusalem, supaya menegur Yeremia yang menganggap dirinya nabi di antara orang Yerusalem. Tetapi Imam Zebania melihatkan surat ini kepada Yeremia, dan Yeremia memproklamasikan hukuman tentang Semaya dan keturunannya. Tuhan berkata, tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini. Mereka tidak bisa melihatnya kebaikan dari Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Nehemia tentang Semaya, orang di Helam, yang telah bernubuat sekalipun ia tidak mengutusnya. Kedua, ia akan menghukum Semaya dan keturunannya. Jadi, tidak ada seorang pun dari keluarganya yang melihat hal yang baik, hal yang Tuhan melakukan kepada umatnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Semaya, orang di Helam, mengirim surat atas namanya sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Zebania bin Maaseiah dan kepada segala imam, supaya memohon menegur Yeremia. Sebab Yeremia berkata kepada orang buangan akan diam di Babel. Kedua, Imam Zebania membacakan surat dari Semaya kepada Yeremia. Ketiga, Yeremia berbicara sesuai dengan firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, bahwa Semaya dan keturunannya akan dihukum dan tidak bisa melihat hal yang Tuhan melakukan kepada umatnya. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan melawan atau merendahkannya orang-orang yang berbicara tentang hukuman Tuhan. Ya, memang harus mendengarnya dan harus menerimanya itu juga. Kedua, tetap melayani dan memberitakan firman sekalipun orang-orang mengolok-olokkan Anda sepertinya orang gila, nabi palsunya. Sekalipun mereka berkata begitu, kita harus melayaninya di firman, berdasarkan firman-Nya. Ketiga, usaha supaya membedakan kebenaran dan nubuat palsu. Harus membedakan itu berdasarkan firman-Nya juga. Akhirnya praktik hari ini, jangan melawan atau merendahkan orang-orang yang beda pendapatnya. Harus mendengarkan dan harus menghargainya juga begitu. Tetapi mendengar dengan hati terbuka itu dan introspeksi diri sehari-hari dalam firman. Memang kita harus itu membedakannya dalam firman dan harus mendengarnya juga dengan buka hatinya. Dan daripada menegur mereka, daripada melawan dan daripada mengadili mereka, lebih baiknya harus membaharui sendiri. Inilah lebih dahulu. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.